Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Rosiana Nur Ilmalah selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Keperawatan. Yang saya hormati Saudari Siska Setianingrum. Yang saya hormati Saudara Sofwan Aulia Prawitra dan para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Sholawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Purbasari. Di sini saya bertugas sebagai pembawa acara. Saya akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Saudari Siska Setianingrum. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Gamping Bapak Cahyono, yang terhormat Bidan Desa Gamping Ibu Dewi, yang terhormat perwakilan Puskesmas Gamping Ibu Nana, yang terhormat Bapak Ibu dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Aisyah Yogyakarta, dan seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara penyuluhan kesehatan. Baik hadirin yang berbahagia, saya selaku panitia penyelenggara penyuluhan kesehatan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pihak desa serta rekan-rekan yang membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Untuk tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu untuk memajukan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar acara ini berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya insya Allah. Untuk akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meningkat acara yang ketiga yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Sofwan Aulia Prawitra. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama, yang terhormat Bapak RT dan Bapak RW di desa ini. Yang saya hormati Ibu Rosiana Nur Ilmalah, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan sebagai dosen kami. Yang berbahagia warga-warga di Desa Wonosari ini dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya berterima kasih atas kesempatannya untuk bisa memberikan materi di acara penyuluhan kesehatan pada pagi hari ini. Nama saya Sofwan Aulia Prawitra. Saya adalah mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan di sini saya diamanahkan untuk bisa memberikan materi tentang kesehatan. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, seperti yang kita tahu di zaman sekarang, di zaman yang sudah aneh-aneh ini, yang sudah macam-macam ini, sudah banyak sekali penyakit yang berkeliaran. Jadi tubuh kita ini akan rentan terkena penyakit seperti itu. Nah, jadi karena itulah di sini saya akan membahas tentang hidup sehat, manfaatnya apa dan bagaimana caranya, oke? Yang pertama adalah definisi hidup sehat. Apa sih hidup sehat itu? Apakah di sini ada yang tahu apa itu hidup sehat? Baiklah. Jadi hidup sehat itu adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani atau mental ataupun masalah jasmani atau fisik. Hidup sehat bisa diartikan sebagai seseorang yang hidup sehat secara fisik dan psikis tanpa ada masalah kesehatan sedikit pun. Lalu selanjutnya,
kita masuk ke manfaat hidup sehat. Yang pertama adalah terjaganya stamina tubuh kita. Hidup sehat itu kan harus mengkonsumsi makanan bergizi dengan pola makan yang teratur ya. Nah, konsumsi makanan yang bergizi dan makanan yang teratur itu terbukti bisa meningkatkan stamina tubuh kita. Selain itu, hidup sehat itu perlu latihan atau olahraga secara rutin. Nah, olahraga ini cenderung bisa bikin kita jadi tidak mudah lelah ketika harus menjalani banyak aktivitas di kehidupan keseharian kita gitu. Sebaliknya, semakin jarang berolahraga, biasanya seseorang bisa jadi lebih gampang capek. Jadi terbukti manfaat dari hidup sehat yang pertama itu bisa menjaga stamina seperti itu. Yang kedua, hidup sehat ini bisa mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan berat badan. Jadi artinya bisa menjaga tubuh kita tetap ideal. Mengapa hidup sehat bisa menjaga postur ideal? Ya itu tadi, makanannya itu dijaga, pola makanannya teratur. Ketika semuanya dijaga dan teratur, pasti berat badan pun tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Jadi tetap ideal. Dan menjaga postur tubuh ideal itu bukan cuma penting buat penampilan aja ya, tapi penting juga buat kesehatan. Karena seseorang yang memiliki berat tubuh ideal biasanya tidak mudah terserang penyakit. Jadi penting sekali ya, kita hidup sehat biar bisa menjaga tubuh kita tetap ideal seperti itu. Yang ketiga adalah bisa mengurangi resiko terkena penyakit. Seperti yang sudah disebutkan oleh saya sebelumnya ya. Gaya hidup sehat itu bisa membawa kita pada berat tubuh ideal yang membuat kita lebih tahan terhadap serangan penyakit. Apalagi serangan penyakit yang mematikan ya, kayak serangan jantung, diabetes seperti itu, atau mungkin osteoporosis. Terutama bagi yang udah mulai memasuki faktor U ya, ini harap hati-hati. Nah, kenapa sih hidup sehat ini bisa mengurangi resiko penyakit seperti itu? Karena gaya hidup sehat itu bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh. Kalau sistem ini terjaga, maka tubuh juga bisa lebih terlindungi dari serangan berbagai bakteri atau patogen yang dapat menyerang tubuh kita. Selain untuk meningkatkan imun, gaya hidup sehat juga dibutuhkan untuk mempercepat proses penyembuhan jika kita itu terserang berbagai penyakit. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah baik untuk kesehatan mental. Nah, selain memiliki banyak manfaat untuk fisik, terdapat juga manfaat hidup sehat ini untuk kesehatan mental kita. Gaya hidup sehat ini bisa selalu memperbaiki suasana hati seseorang dan menghindarkannya dari depresi. Selain itu, gaya hidup sehat juga bisa meningkatkan memori di otak. Kenapa? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hidup sehat ini mengharuskan kita untuk olahraga secara rutin ke teman-teman. Minimal seminggu sekali jogging atau 2 kali seminggu senam boleh. Nah, ketika kita olahraga itu, tubuh kita itu akan menghasilkan hormon endorfin yang bisa memicu perasaan senang dan bahagia. Jadi hidup sehat ini baik untuk kesehatan mental kita juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh ya definisi dan manfaatnya apa aja. Sekarang kita masuk ke caranya. Bagaimana sih cara biar hidup kita sehat? Nah, apakah ada yang tahu? Ayo, bagaimana caranya? Apakah di sini ada yang bisa menyebutkan salah satu caranya? Baik, di sini saya punya 10 cara. Yang pertama adalah makan makanan sehat dan bergizi seimbang. Ini adalah dasarnya dari hidup sehat ya, yaitu makan makanan sehat dan bergizi seimbang. Jadi kita itu harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, itu kita akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat seperti itu. Yang kedua adalah mengatur waktu makan atau makan yang teratur. Kita perlu untuk mengatur waktu makan kita. Kita harus bisa menjadwal untuk setiap waktu makan kita seperti itu. Misalnya untuk makan pagi kita biasanya makan jam 7 pagi. Maka seterusnya harus sarapan juga pada jam 7 pagi tepat seperti itu. Tidak boleh telat ataupun kurang dari jam 7. Karena tubuh kita akan menerima makanan dengan lebih baik jika dilakukan dengan waktu yang teratur seperti itu. Yang ketiga adalah istirahat atau tidur yang cukup. Istirahat atau tidur yang cukup membuat tubuh kita lebih fit atau lebih sehat.
Karena dengan tidur dan istirahat yang cukup, dalam artian tidak berlebihan dan tidak kekurangan, kita bisa memulihkan energi dan tenaga untuk melakukan kegiatan harian selanjutnya seperti itu. Yang keempat adalah olahraga secara teratur. Nah, dengan berolahraga, tentunya tubuh kita akan merasa lebih segar dan bugar. Karena dengan kita berolahraga, kita akan lebih aktif bergerak, yang kemudian dapat membakar kalori ataupun lemak di dalam tubuh kita. Yang kelima, hindari stres. Kita harus sebisa mungkin untuk menghindari stres. Karena stres itu dapat menurunkan daya tahan tubuh kita, sehingga tubuh kita akan lemah dan gampang terserang penyakit. Yang keenam adalah konsumsi asupan vitamin yang cukup. Kenapa? Karena untuk menambah daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang oleh penyakit, kita itu harus mengkonsumsi asupan vitamin yang cukup seperti itu. Dari mana dapatnya? Dari makanan bisa, dari sayuran, buah-buahan yang sehat seperti itu bisa. Yang ketujuh, yaitu banyak minum air putih. Salah satu hal yang paling penting dan paling mudah dilakukan dalam pola hidup yang sehat yaitu minum air putih yang cukup. Minimal 8 kali sehari lah. Fungsinya ialah agar cairan tubuh tetap pada kadar yang normal dan tidak mengalami dehidrasi. Yang kedelapan adalah mengurangi konsumsi gula. Mungkin ini sedikit sulit untuk dilakukan karena kebanyakan makanan dan minuman yang kita konsumsi itu mengandung gula. Tapi mengurangi itu bukan berarti nggak boleh. Kita itu boleh mengkonsumsi gula, tapi tidak boleh terlalu sering atau terlalu banyak. Karena salah satu dampaknya dapat menyebabkan penyakit diabetes. Apalagi kalau ada yang keturunan keluarganya itu punya riwayat diabetes. Harap hati-hati seperti itu. Jadi batasi gulanya ya. Nah, yang kesembilan, tidak merokok. Dalam pola hidup sehat, kita itu sangat dilarang merokok. Karena merokok itu dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit dalam tubuh kita. Apalagi nih yang laki-laki ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian kenal deh sama yang namanya rokok gitu. Karena jika sudah kenal itu nanti bisa menimbulkan rasa penasaran. Dan nanti tuh pengen nyoba lagi dan akhirnya itu ketagihan. Nah, itu kerjanya rokok. Jadi hati-hati. Yang ke-10 itu tetap memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini penting banget karena dengan kondisi lingkungan yang bersih itu bisa jadi pendukung untuk pola hidup sehat. Nah, sebaliknya jika lingkungan tidak bersih, sudah dipastikan banyak kuman sehingga dapat menyebabkan penyakit seperti itu. Jadi kalau mau tetap sehat, hal penting lainnya adalah jaga kebersihan lingkungan itu, oke? Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Baiklah, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhirlah sudah rentetan acara kita pada pagi hari ini. Meningkat acara yang terakhir, ini penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.